Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Udah, sip. Sudah ya, baik. Selamat siang sekali lagi. Prateriu, SCY, Bapak Ibu yang terkasih, yang mewakili seksi kelompok kategorial, wilayah, dan lingkungannya masing-masing. Kita hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama bersukacita menyimak kegiatan sosialisasi Bulan Keluarga 2025, bahan yang sudah disiapkan oleh Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta dengan tema Alam Imanku. Di depan kita di slide ini kita sudah bisa melihat bahwa nantinya data-data dari bahan bulan keluarga itu sudah sangat maksimal disiapkan oleh Komisi Kerasulan Keluarga, dan kita sebagai umat beriman sangat bersyukur karena semua sudah disiapkan dengan baik. Baik, pada siang hari ini saya mencoba untuk memperkenalkan yang akan nantinya membantu dalam pertemuan virtual. Pertama, saya memperkenalkan untuk narasumber pertama saya sendiri, Fajar Adi Pratama. Saya mewakili dari Seksi Kerasulan Keluarga yang akan nanti membantu menjelaskan di tema pertama, minggu pertama. Yang kedua, Mas Felix ada di ruang Zoom? Ada Mas. Ya, silakan Mas Felix, boleh memperkenalkan diri, dari lingkungan mana dan aktif di mana di paroki? Ya, nama saya Felix Andi, aktif di SKK ya, fasilitator. Terus dari lingkungan Siprianus. Itu aja Mas. Oke, nah Mas Felix ini yang membantu di tema yang minggu kedua. Yang minggu ketiga, silakan Mbak Linda. Selamat siang Ibu Bapak, Romo Frater Jubile. Perkenalkan, nama saya Linda Maramis. Kebetulan diminta sama Pak Fajar untuk menyampaikan materi ketiga, dan saya mewakili Seksi Kerasulan Kitab Suci. Terima kasih. Baik. Yang terakhir, silakan, Frater. Saya masih perlu perkenalan ya. Oh, pasti, Frater. Saya Jubile mewakili diri saya sendiri untuk nanti membantu di pertemuan keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita juga jangan lupa yang sudah mendukung untuk link Zoom ini. Silakan Pak Joni, Bu Lisa, boleh silakan perkenalan diri. Wah, apa perlu perkenalan Pak? Oh, boleh dong. Tanpa kerjasama tidak mungkin bisa terlaksana. Silakan Selamat Pak siang Ibu Bapak, selamat siang Frater Ju. Saya Heribertus Joni Darmianus atau biasa dipanggil Joni Matthew, mewakili SKKS dan mewakili lingkungan Satuan Nobratus ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Baik, siang hari ini kita buka kegiatan supaya kita bisa diberkati oleh rahmat-Nya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita agar Roh Kudus sendiri membimbing dalam kegiatan pada siang hari ini. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri yang menghadirkan kami di dalam ruang virtual pada siang hari ini. Berkatilah kami semua yang hadir pada siang hari ini, agar kami mampu menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, agar apa yang kami dapat nanti dapat bermanfaat bagi umat-umat di lingkungan, sehingga kami semua dapat siap dan sungguh-sungguh melakukan pertobatan ekologis menyambut Natal nanti dan mempersiapkan Ardas KAJ 2026. Jagalah kami di ruang virtual ini agar semua alat media komunikasi yang kami pakai dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita mencoba mendengarkan jingle bulan keluarga. Nantinya jingle bulan keluarga ini akan juga kami share setelah selesai acara ini. Dan bila mana Bapak Ibu juga ingin melihat di YouTube juga ada sudah 11 jam yang lalu sudah diupload oleh Komisi Kerasulan Keluarga di YouTube Komisi Kerasulan Keluarga KAJ. Sebentar, saya coba stop share dulu. Lampunya diredupin dikit, Mas Fajar. Belum ada suara, Mas Fajar? Kenapa? Suaranya nggak ada, Mas. Oh, Suaranya suara nggak nggak ada. Bentar. Ada. Share sound-nya belum, Mbak? Mas? Oh, maaf. Bentar ya. Apakah tadi kedengaran Bapak Ibu suaranya? Ya, kedengeran, Mas. Oh, dengar ya. Mau diulang lagi? Nanti bisa dilihat di itu ya, di Kayak lagi kayaknya ya. Oh, boleh. Sebentar. Buat Pak Doni mah siap saya. Bentar ya.
Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Sebentar, Bapak Ibu. Setelah tadi kita mendengarkan jingle Bulan Keluarga, kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu wajib yang menjadi pendukung kegiatan dari Bulan Keluarga 2025. Lagu wajib yang kedua ini adalah lagu Nusantaraku. Nusantaraku ini ada ciptaan dari Bapak Ibu mungkin sudah mengenal, dari Arianto. Nanti videonya dan teksnya dapat dilihat di bahan-bahan yang nanti dapat kita share. Baik, kita coba lihat dulu lagunya.
Ya, setelah tadi kita mendengarkan 2 lagu yang menjadi pendukung kegiatan Bulan Keluarga di tahun ini. Tadi yang pertama adalah Jingle Bulan Keluarga dan yang kedua Nusantaraku. Lagu yang nantinya akan bisa diaplikasikan dalam pertemuan lingkungan. Baik, kita skip. Nah, kemudian kita akan lanjut pada video penjelasan Bulan Keluarga tahun ini yang akan nanti saya tayangkan. Video penjelasan Bulan Keluarga 2025 akan dibawakan oleh Romo F.A. Budiono MSF dari Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Beliau saat ini sebagai Romo Rekan di Paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Baik, sebentar ya. Keluarga Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Tema untuk Bulan Keluarga di tahun 2025 ini adalah Keluarga Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Tema untuk Bulan Keluarga di tahun 2025 ini adalah Alamku Imanku. Tema ini terinspirasi dari Ardas Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2026, yakni tahun depan, yang berbicara soal keutuhan alam ciptaan. Mungkin Anda bertanya mengapa tema modul Bulan Keluarga selalu diambil dari tema Ardas di tahun depan atau tahun berikutnya. Ini semua ada kaitannya dengan maksud dari dibuatnya modul Bulan Keluarga. Ada 2 maksud atau tujuan dari pembuatan modul Bulan Keluarga. Yang pertama, sebagai bahan permenungan untuk keluarga-keluarga Katolik di masa Advent yang berlangsung selama 4 minggu. Dan kita tahu masa Advent menjadi masa di mana keluarga-keluarga Katolik diajak untuk membangun sikap tobat agar semakin layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentu dalam mempersiapkan diri ini, semangat yang harus digali, yang harus dihidupi itu adalah semangat pertobatan. Dan salah satu pertobatan yang mendesak untuk saat ini adalah pertobatan ekologis. Lalu tujuan yang kedua adalah mempersiapkan keluarga-keluarga Katolik untuk menyongsong gerakan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun depan. Jadi di masa Advent ini juga keluarga-keluarga Katolik diajak untuk mempersiapkan diri agar bisa mengikuti dan ambil bagian dalam gerakan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam ciptaan itu. Jadi sekali melaksanakan modul Bulan Keluarga, 2 hal itu selalu diperjuangkan oleh keluarga-keluarga Katolik. Modul Bulan Keluarga ini terdiri dari 4 topik yang dimaksudkan untuk menjadi bahan permenungan di tiap minggunya selama masa Advent. Di topik pertama berbicara tentang keutuhan alam ciptaan. Dan kalau kita berbicara tentang keutuhan alam ciptaan, maka kita berbicara tentang maksud di mana Allah menciptakan alam semesta. Ketika Allah menciptakan alam semesta, semuanya diciptakan dalam keadaan yang baik. Lalu di minggu kedua akan direnungkan topik yang kedua, yang berbicara tentang panggilan hidup manusia. Dalam hal ini, keluarga-keluarga Katolik diajak untuk menyadari
panggilan setiap pribadi, setiap umat Allah berkaitan dengan alam ciptaan, di mana manusia dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam menjaga keutuhan alam ciptaan. Di minggu yang ketiga, keluarga-keluarga Katolik diajak untuk merenungkan topik yang ketiga, yakni kenyataan alam sekitar. Di sini keluarga-keluarga Katolik diajak untuk melihat situasi lingkungan hidup di mana keluarga-keluarga Katolik tinggal. Adakah sesuatu hal yang perlu dibenahi? Adakah sesuatu hal yang sudah baik yang perlu dipertahankan dan lain sebagainya. Lalu di minggu yang keempat adalah aksi nyata, di mana kita diajak untuk merenungkan tentang pertobatan ekologis. Dengan pertobatan ekologis ini kita membangun sikap secara nyata, melakukan tindakan secara nyata untuk semakin peduli terhadap lingkungan hidup kita, sehingga menjadi semakin nyaman untuk kita tinggali. Besar harapan kami, modul ini membantu keluarga-keluarga Katolik untuk merenungkan, tidak hanya dalam masa Advent di mana kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menyongsong arah dasar Keuskupan Agung Jakarta di tahun depan, yakni keutuhan alam ciptaan. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Romo Budiono MSF terkait dengan tema Bulan Keluarga tahun ini, saya coba menyampaikan beberapa hal bahwa isi ajaran sosial gereja seperti tahun-tahun sebelumnya itu di tahun 2022 ada hal mengenai menghormati martabat manusia. 2023 mengusahakan kebaikan bersama. 2024 merawat dan mengembangkan solidaritas. Dan di tahun ini memberikan perhatian lebih kepada saudara yang kurang beruntung. Kalau Bapak Ibu Korwil, Kaling, dan pemerhati keluarga masih ingat dengan sapu lidi, nah itu bagian dari sebuah gerakan dari Ardas tahun ini. Dan untuk menyambut yang tadi disampaikan oleh Romo Budi, menyambut kelahiran Yesus Kristus di bulan depan dan Ardas tahun 2026, Keuskupan Agung Jakarta mempunyai tema keutuhan alam ciptaan Tuhan. Merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Tema dan makna umum. Tema Bulan Keluarga Katolik tahun ini, Alamku Imanku. Mengajak keluarga Katolik memberikan sebuah perhatian kepada lingkungan sekitar. Dari rumah, kita mulai dibiasakan nantinya bersama-sama untuk memberi perhatian kepada lingkungan, kemudian menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Ini menjadi terinspirasi dari Ardas yang tahun depan, keutuhan alam ciptaan. Lalu menghubungkan iman dan tanggung jawab ekologis. Jadi harapannya bahwa tema dan makna umum bulan keluarga ini nantinya akan sampai di lingkungan-lingkungan dengan secara cermat. Tujuan modul bulan keluarga tahun ini
mendukung permenungan masa Advent yang sebentar lagi akan kita sambut, membantu keluarga-keluarga di lingkungan membangun pertobatan dan mempersiapkan diri menyambut Kristus. Kemudian mendorong pertobatan ekologis, mengubah gaya hidup untuk lebih ramah kepada lingkungan. Menyiapkan keluarga Katolik untuk gerak bersama mewujudkan Ardas 2026. Minggu pertama Advent merupakan awal tahun liturgi Gereja Katolik yang menjadi dasar pemilihan tema Bulan Keluarga 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Komisi Kerasuan Keluarga sudah menetapkan 4 tema dalam minggu pertama, yaitu keutuhan alam ciptaan Tuhan. Minggu kedua, panggilan manusia. Minggu ketiga, kenyataan alam sekitarku. Dan minggu keempat, pertobatan ekologis. Mohon maaf, saya ada gangguan di laptop sebentar. Baik, yang tadi saya sampaikan bahwa Komisi Kerasuan Keluarga sudah mempersiapkan 4 tema. Tema yang pertama, keutuhan alam penciptaan. Tema yang kedua, panggilan manusia. Tema yang ketiga, kenyataan alam sekitarku. Tema yang keempat, mengenai pertobatan ekologis. Konsep yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Kerasuan Keluarga, alur 4 minggu permenungan. Ini sangat jelas, sehingga nanti dapat membantu para pemandu-pemandu lingkungan, Bapak Ibu Prodiakon atau siapapun yang ditunjuk nantinya menjadi narasumber di lingkungan, agar pertemuan setiap minggunya itu dapat berlangsung dengan hikmat. Komisi Kerasuan Keluarga juga menciptakan logo. Seperti yang kita lihat di layar, itu ada alam imanku. Penjelasan dan tema dan logo. Menandakan bahwa alam semesta adalah bagian dari hidup iman, tempat di mana manusia mengalami dan menyatakan imannya. Masa Advent tahun 2025 ini adalah masa sukacita dan masa penantian yang penuh pengharapan dan pertobatan. Dan ajakan bagi keluarga-keluarga Katolik di lingkungan untuk menyiapkan hati, bukan hanya secara rohani, tetapi juga dalam tanggung jawab konkret menjaga, merawat bumi ini sebagai persiapan menyambut Kristus. Logo Bulan Keluarga 2025, seperti yang kita lihat, ini ada maknanya. Warna hijau, kehidupan dan kelestarian alam. Juga warna liturgi selama masa biasa yang mengajak masa pertumbuhan iman. Warna biru yang kita lihat, pengharapan akan kedatangan Kristus dan pengharapan akan keutuhan alam semesta. Warna kuning atau orange, melambangkan kemuliaan dan terang Kristus. Warna bintang Natal dan harapan yang muncul dalam masa Advent nanti. Warna merah adalah lambang kasih dan pengorbanan, juga warna semangat cinta dalam diri kita, di dalam keluarga. Warna putih simbol kemurnian, kekudusan, melambangkan semangat keluarga-keluarga untuk mau nantinya melakukan habitus pertobatan ekologis. Baik, ini konten pertemuan Bulan Keluarga 2025. Sangat menarik karena sudah dipersiapkan sehingga nantinya para pemandu di lingkungan atau siapapun yang memimpin pertemuan dalam masa Advent
dapat melihat alurnya itu seperti apa. Ada lagu pembukaan juga sudah disiapkan, tidak perlu nanti mencari-cari dari lagu mana, sudah disiapkan lagu-lagunya, bahan-bahannya semua sudah disiapkan, tinggal mempelajari dan mempersiapkan. Lalu ada doa pembukaan, penjelasan tema di masing-masing minggu pertemuan. Kemudian ada kegiatan yang paling menarik, keunikannya dalam bulan keluarga adalah aktivitas pendukung. Lalu ada bacaan kitab suci, makna kitab suci, lagu penuguhan, membangun niat atau sharing aksi nyata, doa penutup, kemudian doa bulan keluarga dan lagu penutup. Bapak Ibu yang terkasih dan frater, doa bulan keluarga ini nantinya juga akan ditayangkan di layar gereja yang setiap hari Sabtu Minggu nanti akan sebelum berkat penutup kita akan bersama-sama dalam misa Ekaristi akan mendoakan doa bulan keluarga. Baik juga dalam setiap hari, tidak hanya dalam pertemuan komunitas, tapi dalam kehidupan bersama di keluarga, Bapak Ibu dan anak, atau keluarga kecil dengan Bapak Ibu mertua atau siapapun di dalam keluarga, kita bisa mendoakan setiap hari, meluangkan waktu, mungkin sebelum istirahat malam bisa doa bulan keluarga. Jadi ini alur-alur yang nantinya bisa diikuti, dilaksanakan dengan panduan yang sangat sederhana dan sangat bagus. Nah, kita lanjut kepada pertemuan minggu pertama. Saya akan menjelaskan dengan tema keutuhan alam ciptaan. Apa sih penjelasan temanya? Di minggu pertama ini, setiap keluarga Katolik diajak untuk menyadari kembali kehendak Allah dalam karya penciptaan. Sehingga pada awal mula segala sesuatu diciptakan baik adanya. Jadi sudah direferensikan dalam kitab suci, Kejadian berapa akan terlihat. Nantinya para pemandu akan dipermudah untuk membacakan dan menyampaikan dengan baik. Kemudian manusia diciptakan secitra dengan Allah, menjadi bagian dari tatanan kehidupan yang baik. Di tema ini juga bumi dan lingkungan adalah rumah kita bersama yang merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua. Sehingga tanggung jawab kita sebagai manusia yang ada di bumi ini untuk menjaga bumi agar tetap layak, tetap baik, dan tetap sehat. Mengupayakan kesejahteraan bagi generasi penerus, bagi anak-anak kita, bagi siapapun nantinya, dan merawat ciptaan Allah sebagai wujud iman dan rasa syukur. Ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Pertemuan minggu pertama ada aktivitas, namanya merangkai kalimat dengan angka. Nanti kita bisa lihat video aktivitasnya. Kemudian bacaan kitab suci, Kejadian 1, 28 dan 31. Nah ini, yang menarik, lagu-lagunya sudah dipersiapkan, sudah ditata dengan baik, bisa dilihat nanti di bahan pedoman bulan keluarga. Yang tadi kita sudah mendengarkan lagu pembukanya Nusantaraku, kemudian lagu penubuhannya setelah membaca kitab suci, Sabdamu Bapa bagai air segar, dan lagu penutupnya Betapa Tidak Kita Bersyukur. Baik, nanti masing-masing dalam setiap minggu ini alurnya hampir sama Bapak Ibu, sehingga sangat memudahkan yang tadi saya sampaikan bagi siapapun yang akan memandu di lingkungan. Saya mencoba untuk memutar video aktivitas minggu pertama.
Aktivitas Bulan Keluarga 2025. Pertemuan minggu pertama. Merangkai kalimat dengan angka. Para peserta dapat dibagi ke beberapa kelompok. Idealnya, per kelompok berisi 3-5 orang. Kemudian tiap kelompok dibagikan sehelai kertas, disarankan menggunakan kertas bekas saja. Tiap kelompok menuliskan dulu penggantian huruf dengan angka. Urutan dari huruf yang pertama adalah angka pertama. Sebagai contoh, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian, per kelompok, segera bekerja sama di dalam kelompoknya untuk menerjemahkan susunan angka tersebut menjadi kalimat. Tiap lingkungan dapat membuat aktivitas ini menjadi sebuah perlombaan yang cukup seru. Bagi yang menyelesaikan susunan kalimatnya terlebih dahulu, dapat dinobatkan menjadi pemenang. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025. Baik, saya coba ulang lagi ya Bapak Ibu, takutnya masih belum jelas. Sebentar. Aktivitas Bulan Keluarga 2025. Pertemuan minggu pertama. Merangkai kalimat dengan angka. Para peserta dapat dibagi ke beberapa kelompok. Idealnya, per kelompok berisi 3-5 orang. Kemudian tiap kelompok dibagikan sehelai kertas, disarankan menggunakan kertas bekas saja. Tiap kelompok menuliskan dulu penggantian huruf dengan angka. Urutan dari huruf yang pertama adalah angka pertama. Sebagai contoh, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Kemudian, per kelompok, segera bekerja sama di dalam kelompoknya untuk menerjemahkan susunan angka tersebut menjadi kalimat. Tiap lingkungan dapat membuat aktivitas ini menjadi sebuah perlombaan yang cukup seru. Bagi yang menyelesaikan susunan kalimatnya terlebih dahulu, dapat dinobatkan menjadi pemenang. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025. Semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya videonya. Kita lanjutkan lagi. Oke, tema pertama sudah selesai. Lanjut ke tema kedua, Mas Felix. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Untuk pertemuan minggu kedua ini, temanya itu panggilan manusia. Penjelasan temanya, yang pertama, Allah memberi bumi dan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, manusia memiliki tanggung jawab besar memelihara ciptaan Allah. Tujuannya agar bumi dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kita dipanggil menjadi rekan Allah, rekan kerja Allah, yaitu terlibat aktif menjaga bumi sebagai rumah bersama bagi semua makhluk hidup, menjadi perpanjangan tangan Allah dalam melestarikan keutuhan ciptaannya. Memelihara bumi sama dengan mewujud iman dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Terus aktivitasnya, tolong diangkat Mas Fajar, tolong diganti slide-nya Mas Fajar. Sebentar. Oke. Itu aktivitasnya itu yang judulnya tuh kita sebagai rekan kerja Allah. Ini ada dasar kitab sucinya dari Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Lagu-lagunya ada lagu pembuka, dengar dia panggil nama saya, terus lagu peneguhan, terima kasih 1000, terus lagu penutupnya di Pulau Samadi.
Ini boleh saya ini nggak secara obrolan ini bisa nggak saya jelasin Mas Fajar untuk aktivitasnya, Mas? Boleh, silakan. Nah, di sini Bapak Ibu cuma menyiapkan kertas bekas yang besar yang warna putih ya misalnya ukuran A3 lah minimal. Itu terus sama spidol atau pensil warna-warni. Nah, terus pesertanya tuh dibagi kelompok. Kalau satu kelompok itu 3 atau 5 orang. Setiap kelompok mendapatkan 1 lembar kertas dan 1 set spidol warna-warni. Nah, peserta diminta untuk menggambar bumi secara sederhana. Buletan, terus gambar pulau-pulau sebisa mungkin Bapak Ibu yang bisa gambar dah. Posisikan gambar bumi itu di bagian tengah kertas dengan ukuran gambar bumi tidak memenuhi area kertas. Fasilitator, pemandu, membaca perikop kitab suci Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Selanjutnya, fasilitator mengajukan pertanyaan refleksi kepada kelompok. Bayangkan apa yang kita lakukan di bumi agar apa yang kita alami di bumi ini seindah seperti di Taman Eden. Terus diberi waktu tuh kurang lebih 3 menit untuk peserta mengenali diri sendiri, siapa aku. Misalnya nih, kalau di contoh yang kemarin tuh, aku adalah konten kreator. Nah, gambar laptop di sebelah buminya. Terus ada juga misalnya aku adalah ibu rumah tangga. Nah, hobinya kan kalau yang konten kreator itu membuat konten, terus kalau ibu rumah tangga dalam hal alam tuh ya menanam bunga, menanam sayur-sayuran atau menanam cabai lah, pokoknya yang bisa berguna buat diri sendiri atau alam ini. Terus lanjut, fasilitator meminta tiap peserta menggambarkan ya, tadi kan digambar misalnya wajah, terus laptop, terus gambar ibu lagi nanam bunga. Nah, di dekat simbol diri itu tuliskan, aku adalah ciptaan Allah yang punya kemampuan, misalnya membuat konten, menanam, terus bisa menjadi rekan kerja Allah dalam menjaga merawat bumi ini dengan cara konten tentang menjaga dan merawat bumi, mengajak para followernya untuk jaga loh bumi ini untuk penerus kita atau anak cucu kita gitu. Nah, terus kalau misalnya yang ibu rumah tangga yang menanam bunga atau ya dengan menanam bunga atau pohon atau segala macam itu untuk bumi ini menjadi lebih adem karena yang kita tahu kan global warming itu udah parah akibatnya ya. Nah, refleksikan dalam kelompok, setiap anggota kelompok menjelaskan peran dan kontribusinya masing-masing dalam menjaga dan merawat bumi. Diskusikan bagaimana setiap orang dengan perannya masing-masing meskipun mengambil bagian kecil dapat menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih indah. Terus yang selanjutnya peserta kembali ke kelompok besar, tiap kelompok membagikan pengalamannya. Dan yang terakhir, jika peserta tidak dapat dibagi menjadi kelompok kecil, fasilitator atau pemandu membawakan permainan ini dalam satu kelompok yang besar. Terus, makna dari aktivitas ini, setiap orang punya tanggung jawab sebagai rekan kerja Allah untuk memelihara bumi. Kontribusi sederhana dari setiap individu sesuai kemampuan masing-masing, jika dilakukan bersama-sama, bisa menciptakan perubahan nyata untuk menjadikan bumi tempat yang lebih baik. Bisa di-setel Mas yang video aktivitasnya biar lebih jelas lagi ya. Oh ya, baik, sebentar ya. Saya stop dulu ini ya. Iya. Aktivitas bulan keluarga. U25 pertemuan
pertemuan minggu kedua. Kita sebagai rekan kerja Allah. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Kertas bekas yang besar, misalnya ukuran A3, spidol atau pensil warna-warni. Cara bermain. Peserta dibagi dalam kelompok beranggotakan 3-5 orang. Setiap kelompok mendapatkan 1 lembar kertas dan 1 set spidol atau pensil warna-warni. Peserta diminta untuk menggambar bumi secara sederhana. Posisikan gambar bumi di bagian tengah kertas, dengan ukuran gambar bumi tidak memenuhi area kertas. Fasilitator membacakan perikop kitab suci. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Fasilitator mengajukan pertanyaan refleksi kelompok. Bayangkan apa yang dapat kita lakukan di bumi, agar apa yang kita alami di bumi ini seindah seperti di Taman Eden. Fasilitator memberi waktu sampai 3 menit untuk peserta mengenali diri sendiri. Siapa aku? Contohnya, aku adalah. Isi dengan pekerjaan atau peran. Aku memiliki. Isi dengan talenta atau hobi atau ketertarikan. Contoh, Aku adalah seorang konten creator, hobi membuat konten. Aku adalah ibu rumah tangga, hobi menanam. fasilitator kemudian meminta tiap peserta menggambarkan simbol diri. Misal, tangan, wajah, atau gambar lain yang menunjukkan profesi atau hobi di kertas kelompok, di sekitar atau sekeliling gambar bumi. Di dekat simbol diri silakan tulis. Aku adalah ciptaan Allah yang punya kemampuan. Isi dengan jawaban yang terkait dengan pertanyaan. Misalnya membuat konten, menanam, dan lain sebagainya. Aku bisa menjadi rekan kerja Allah dalam menjaga dan merawat bumi dengan cara. Isi dengan kegiatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat bumi. Misalnya membuat konten tentang menjaga dan merawat bumi. Menanam pohon buah dan bunga. Refleksikan hasil permainan di dalam kelompok. Setiap anggota kelompok menjelaskan peran dan kontribusinya masing-masing dalam menjaga dan merawat bumi. Diskusikan bagaimana setiap orang dengan masing-masing perannya dapat menjadikan bumi tempat yang lebih indah. Selamat melakukan aktivitas bulan keluarga tahun 2025. Silakan Mas Balik. Ya, gimana? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya permainannya atau aktivitasnya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kayaknya udah pada jelas semua deh Mas. Oke, Lanjut. baik. Lanjut, tema ketiga, Mbak Linda. Ya, baik. Terima kasih Mas Fajar. Bapak Ibu, Rater yang terkasih, perkenankan saya izin untuk menyampaikan penjelasan untuk pertemuan minggu ketiga. Baik, Mas Fajar. Ya, sebentar. Silakan Mbak Linda. Ya, seperti tadi yang telah dijelaskan di awal oleh Pak Fajar bahwa arah dasar 2026 adalah keutuhan alam ciptaan. Dan kemudian tema bulan keluarga tahun 2025 adalah alamku imanku. Dan untuk pertemuan ketiga, subtemanya atau judulnya adalah kenyataan alam sekitarku. Pada minggu ketiga ini, maka kita diajak untuk melihat kembali kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan alam semesta dan semua ciptaannya adalah baik adanya. Kebaikan alam dapat kita nikmati apabila kita juga hidup selaras dengan alam itu sendiri.
Merawat alam adalah tanggung jawab kita bersama dengan seluruh umat Allah. Langkah awal kita adalah pertama, kita harus menyadari permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu kita diajak untuk peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita itu. Menyadari tindakan apa yang dapat merusak lingkungan. Dan apabila kita sudah peka dan sudah menyadari, maka kita akan merencanakan pertobatan ekologis, baik itu pertobatan secara pribadi maupun pertobatan secara keluarga atau pertobatan dalam komunitas. Semua yang kita lakukan dalam pertemuan ketiga ini dan juga pertemuan-pertemuan lainnya adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Aktivitas apa yang akan kita jalankan pada pertemuan ketiga? Aktivitas yang akan kita jalankan pada pertemuan minggu ketiga adalah jejak baikmu untuk bumi. Dan bacaan kitab suci diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Lagu-lagu yang akan kita gunakan pada pertemuan minggu ketiga, lagu pembukanya adalah Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Saya rasa kita semua pastinya sudah sangat mengenal lagu ini. Lagu peneguhan adalah lagu yang berjudul Yang Berlindung Padanya. Sedangkan lagu penutup adalah Burung Pipit. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 19 ayat 1 sampai 4, mungkin kita bisa mengambil satu ayat saja, di mana dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa firman Tuhan menceritakan bagaimana alam semesta sangat dekat dengan Tuhan dan juga dengan umat manusia. Firman Tuhan berkata pada Mazmur 19 ayat 2, Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di sini disampaikan bahwa ada kata langit. Langit adalah bagian dari alam semesta, di mana langit akan menceritakan kemuliaan Allah. Next. Sebelum kita melakukan pemutaran video aktivitas, maka saya ingin sedikit memberikan tambahan, yaitu di dalam bacaan Mazmur tersebut, pemazmur menggarisbawahi konsep bahwa alam semesta adalah salah satu cara Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia, di mana istilah yang digunakan adalah istilah menceritakan, seperti tadi langit menceritakan, dan juga ada kata memberitakan. Pemazmur hendak menunjukkan bahwa langit dan cakrawala bukan hanya sekedar objek fisik, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan ilahi. Setiap elemen di dalam alam memiliki makna dan tujuan untuk memuliakan Allah. Pemazmur juga menekankan hubungan antara manusia dengan alam, bahwa manusia dipanggil untuk memperhatikan, untuk merawat, dan juga untuk memahami pesan apa yang disampaikan oleh alam untuk kita, umat manusia. Keterhubungan ini mengajak umat beriman untuk sadar bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Ini mencakup tindakan menjaga keseimbangan ekosistem serta menghormati semua makhluk hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan. Nah, sebelum nanti Mas Fajar akan memutar video aktivitas, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja bagaimana aktivitas di pertemuan minggu ketiga.
Agar umat dapat lebih mengerti tema minggu ini, maka umat diharapkan sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk cara bermain aktivitas ini. Pertama, sediakan dadu. Jika belum ada, umat dapat menggunakan aplikasi HP sebagai alternatif ataupun membuat dadu sendiri dari kertas. Untuk pion, bebas. Bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Apa sih makna dari aktivitas minggu ketiga? Tentunya ada makna di balik semua permainan atau aktivitas yang dilakukan. Melalui aktivitas tersebut, umat diajak untuk memahami dan menyadari bahwa tindakan mereka sehari-hari berdampak terhadap lingkungan hidup sekitar. Misalnya, jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka kita bisa maju 1 kotak. Namun, jika kita tidak mematikan keran, maka kita harus mundur 1 langkah. Jika umat menabur kebaikan kepada lingkungan hidup, maka lingkungan akan menjadi semakin baik. Sebaliknya, jika umat memperlakukan lingkungan yang buruk, maka umat pula lah yang menuai akibatnya. Bahkan lebih dari itu, generasi penerus akan menanggung dampak terburuk dari kerusakan yang ditinggalkan. Semoga melalui aktivitas minggu ketiga, umat disadarkan untuk berperilaku ramah lingkungan dalam lingkungan nyata. Silakan Pak Fajar untuk kita memutar video aktivitas minggu ketiga. Baik, Malinda. Aktivitas Bulan Keluarga tahun 2025. Pertemuan minggu ketiga. Jejak baikmu untuk bumi. Bahan yang perlu dipersiapkan. Kertas main yang sudah di-print. Contoh sudah dilampirkan. Bisa juga dibuat manual dan diwarnai dengan spidol atau pensil warna. Dadu 1 buah. Pion pemain sebanyak 4-6 buah. Cara bermain. Masing-masing pemain mendapatkan jatah 1 kali melempar dadu dalam setiap putaran. Pemain melempar dadu dan menggerakkan pion sesuai dengan angka yang tertera di dadu. Jika pion berhenti di suatu kotak, bacalah kalimat yang ada di dalam kotak dan pemain wajib melakukan perintah atau mendapatkan apresiasi sesuai pernyataan yang ada dalam kotak tersebut. Permainan berakhir saat salah satu pemain mencapai kotak finish. Beberapa kotak berisi instruksi seperti maju, mundur, atau membaca fakta seru. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025. Saya ulang lagi, Mbak Linda. Saya ulang ya, supaya nanti lebih jelas ya. Aktivitas Bulan Keluarga tahun 2025. Pertemuan minggu ketiga. Jejak baikmu untuk bumi. Bahan yang perlu dipersiapkan. Kertas main yang sudah di-print. Contoh sudah dilampirkan. Bisa juga dibuat manual dan diwarnai dengan spidol atau pensil warna. Dadu 1 buah. Pion pemain sebanyak 4-6 buah. Cara bermain. Masing-masing pemain mendapatkan jatah 1 kali melempar dadu dalam setiap putaran. Pemain melempar dadu dan menggerakkan pion sesuai dengan angka yang tertera di dadu. Jika pion berhenti di suatu kotak, bacalah kalimat yang ada di dalam kotak dan pemain wajib melakukan perintah atau mendapatkan apresiasi sesuai pernyataan yang ada dalam kotak tersebut. Permainan berakhir saat salah satu pemain mencapai kotak finish. Beberapa kotak berisi instruksi seperti maju, mundur, atau membaca fakta seru. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025.
Silakan Mbak Linda. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, aktivitas dan materi yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan lingkungan pada minggu ketiga. Mari kita lanjutkan pada pertemuan minggu keempat yang akan dibawakan oleh Frater Yubile. Ya, selamat siang semuanya. Selamat Semoga siang, masih Frater. tetap semangat dan Selamat matanya siang, Pak masih Teryo. melek. Yang Baik, bisa dibantu Pak Fajar untuk ditampilkan. Ya, sebentar. Pak. Ya. Ya, minggu keempat bulan keluarga ini dengan tema pertobatan ekologis, ya, pertobatan ekologis. Ini merujuk pada ensiklik yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, itu Laudato Si tahun 2015, ya. Setidaknya ada dua hal penting yang ingin diperhatikan, ya, bahwa mengenai keprihatinan ekologis dan juga nanti untuk ajakan atau seruan bertobat untuk kita semua, ya. Bahwa pertama-tama itu dilihat adanya keprihatinan ekologis, ya, di tengah ancaman krisis lingkungan yang semakin nyata. Ini Laudato Si ingin menggemakan sebuah panggilan global, ya, sebuah seruan untuk pertobatan ekologis, ya. Apalagi krisis lingkungan yang semakin jelas kita lihat, kita alami, ya, baik melalui kekeringan maupun pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Ini pasti juga mengkhawatirkan kita, ya, apalagi perubahan iklim nih akhir-akhir ini. Nah, kita tidak hanya menjadi saksi, ya, dari kerusakan lingkungan yang terjadi, karena memang kita harus mengakui bahwa manusia sendiri juga berperan dalam kerusakan alam itu, ya, baik dengan sikap eksploitasi yang berlebihan dan juga rasa ingin berkuasa. Nah, untuk itu maka juga diundanglah sebuah ajakan untuk bertobat bagi kita semua, bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki perilaku dan mulai merawat alam ciptaan, ya. Bahwa kita itu bukan hanya menjadi saksi dari kerusakan lingkungan yang terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyembuhkan bumi yang terluka, ya. Karena memang ini pertobatan ekologis juga dimulai dari diri sendiri, yang kemudian juga dalam lingkup keluarga Katolik, ya, diajak untuk sadar dan bertindak nyata mencintai lingkungan. Dan pada akhirnya ke lingkup gereja sebagai komunitas beriman yang memiliki daya dan tanggung jawab untuk menggerakkan perubahan ini. Kita bisa next. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana itu maksudnya makna pertobatan dalam gereja Katolik, ya? Bahwa setiap umat beriman, ya, melalui panggilan baptisan itu juga kita dipanggil untuk terus-menerus bertobat, ya, seperti yang menjadi seruan dalam Injil Markus bab 1 ayat 15 itu. Bukan hanya menjadi panggilan bertobat umat pada masa itu, ya, tetapi juga terus relevan dengan hidup kita sampai sekarang itu, ya. Pertobatan sejati itu berawal dari pertobatan batin, ya, yang melahirkan nanti adanya tindakan nyata, perilaku nyata. Nah, maka kita sendiri tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap berbagai kerusakan yang terjadi di sekitar kita, ya. Mulai dari perubahan iklim hingga bahkan juga pencemaran laut, gitu, ya. Semua itu juga menjadi tanda hilangnya adanya keseimbangan ekologis yang selama ini mungkin kita abaikan, ya. Maka apa yang harus kita lakukan, ya? Gereja mengajak kita untuk melakukan yang namanya pertobatan ekologis, ya. Pertobatan ekologis pertama-tama bukan hanya sebuah kesadaran, ya, tetapi juga mengarahkan kita dan menuntun sampai pada tindakan nyata, ya. Itu jelas sekali bagaimana dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus itu juga mengundang kita
untuk mengubah gaya hidup kita ya, mengurangi konsumsi yang berlebihan, ya, menghemat energi, mengurangi limbah, dan juga menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Ya. Lebih sekedar dari tindakan praktis, pertobatan ekologis sendiri adalah sebuah panggilan universal ya, seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal tadi di pertemuan pertama, bahwa manusia sendiri adalah bagian dari ciptaan Tuhan, maka memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi itu sendiri ya, bahwa kita melalui panggilan kita, baptisan itu juga dipanggil untuk bertobat. Tetapi dalam proses pertobatan itu kita tidak semata-mata sendirian, tetapi kita membutuhkan rahmat Allah ya, karya Roh Kudus yang senantiasa mengetuk hati kita, bagaimana caranya supaya kita sendiri pun sadar akan dosa, kemudian juga menumbuhkan penyesalan dan akhirnya mendorong adanya sebuah perubahan hati untuk melakukan pembaruan. Apa yang bisa kita lakukan dengan situasi yang ada sekarang ini. Maka pertobatan ekologis itu bukan sekedar seruan untuk berubah, tetapi juga panggilan bagaimana kita itu dipanggil untuk mencintai bumi, mencintai dunia dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Ya, bersama-sama kita berusaha untuk menjaga bumi sebagai rumah satu-satunya yang kita miliki, bukan hanya untuk generasi kita, tetapi juga untuk generasi mendatang. Jelas sekali inti pesannya bahwa pertobatan itu memerlukan kerendahan hati untuk mengakui dosa-dosa dan kelalaian kita. Ya. Dosa tidak hanya menjauhkan dari Allah, tetapi juga merusak hubungan kita atau merugikan banyak orang dan juga alam itu sendiri. Maka dengan pertobatan ekologis, kita ikut memulihkan hubungan baik dengan Allah, dengan sesama maupun dengan ciptaan, dengan seluruh alam semesta. Seperti yang hari raya kita rayakan hari ini, Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Semoga hati Kristus juga merajai hati kita pun juga ikut andil bagian dalam membangun kerajaan Allah di tengah alam semesta. Nah, sebagai aktivitas dalam pertemuan keempat ini seperti yang sudah dikatakan tadi ya, smart small start now ya. Bagaimana diajak untuk merefleksikan perilaku yang selama ini kita buat ya, itu tidak ramah lingkungan. Maka permainan ini ingin menggambarkan, aktivitas ini ingin menggambarkan seperti pengakuan dosa kita ya di hadapan publik. Kita ingin melihat apa saja tindakan-tindakan yang selama ini keliru dan rupa-rupanya merugikan banyak orang. Nah, mungkin bisa nanti di akhir dilanjutkan juga dengan bagaimana untuk mengatasi itu dan kita memilih bertindak seperti apa, melakukan aksi nyata yang seperti apa. Mungkinkah kita menerima dan juga melakukan apa yang ditawarkan oleh Bapak Fransiskus untuk merubah gaya hidup kita yang konsumtif menjadi yang lebih hemat, juga lebih bijak untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi kita. Untuk jelasnya bisa ditampilkan dalam video aktivitas. Baik, sebentar. Aktivitas Bulan Keluarga tahun 2025. Pertemuan minggu keempat. Refleksi perilaku tak ramah lingkungan. Perlengkapan yang perlu disiapkan. Benda ringan yang mudah dan aman untuk dipegang. Misalnya bola, buku, tempat pensil, boneka, dan sebagainya. Siapkan lagu sebagai pengiring game. Jalan serta Yesus atau Yesus besertaku. Bisa dilihat juga dari playlist YouTube KomKKKAC. Cara bermain. Umat membentuk lingkaran utuh, jarak antar umat dapat dijangkau dengan tangan. Fasilitator berada di tengah sambil memegang benda yang disiapkan sebelumnya. Fasilitator memberikan benda di tangannya tersebut ke salah satu umat yang dipilih acak.
kemudian memutar lagu yang dipilih. Umat yang menerima benda dari fasilitator segera mengoper ke umat di sebelah kanannya. Seterusnya, umat yang menerima benda tersebut mengoper lagi ke umat di kanannya. Pada saat benda berpindah tempat, fasilitator selalu dalam posisi membelakangi benda tersebut atau menggunakan penutup mata. Fasilitator secara suka-suka atau sesuai intuisinya mematikan lagu sementara atau pause. Umat yang menerima benda saat lagu berhenti wajib menyebutkan satu kegiatan atau tindakan keseharian yang tidak ramah lingkungan. Setelah umat menjawab, fasilitator menanyakan ke semua umat. Apakah jawaban diterima? Jika dijawab iya, maka fasilitator kembali memutar lagu dan benda bergerak kembali ke umat berikutnya. Permainan dilakukan hingga satu lagu yang diputar selesai, atau bila perlu dapat diulang hingga jumlah umat yang menjawab lebih dari setengah yang hadir. Aksi nyata. Yuk, bersama kita bisa. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk membuat kita lebih peduli lingkungan hidup sebagai perwujudan pertobatan ekologis. Karena memulai pertobatan ekologis dari diri sendiri, keluarga, dan umat lingkungan, kita dapat membuat perubahan dan berkontribusi dalam upaya menjaga dan menjadikan lingkungan hidup yang lebih baik. Caranya, rencanakan aksi nyata yang dilakukan oleh keluarga di rumah masing-masing. Sebanyak 2 aksi yang akan dilakukan secara konsisten terus-menerus, supaya menjadi kebiasaan baru di keluarga. Lakukan juga aksi nyata di lingkungan sebanyak 2 aksi bersama umat lingkungan. Bisa juga dengan bekerja sama dengan RT, RW setempat. Selamat melaksanakan aktivitas Bulan Keluarga 2025. Ya, Frater. Ya, saya rasa mudah sekali untuk dipahami ya aktivitas bersamanya dan juga model bagaimana kita membentuk atau merencanakan aksi nyata baik di keluarga maupun juga bersama dengan umat lingkungan. Nah, ini yang perlu dicatat, aksi nyata supaya tidak sekedar menjadi wacana saja tetapi juga benar-benar menjadi aksi bagaimana kita itu mewujudkan tindakan pertobatan ekologis. Nah, di catatannya masing-masing keluarga itu mencatat 2 aksi ya yang dapat dilakukan dan juga 2 aksi yang dapat dilakukan bersama dengan umat lingkungan. Itu saja dari pertemuan keempat. Terima kasih. Terima kasih, Frater Yu. Baik Bapak Ibu, setelah kita menjelaskan tema minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat tadi terakhir oleh Frater Yu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Apakah bahan ini bisa di-share, Mas? Pak Dono ya? Ya, Bisa Pak, sesudah selesai ini akan di-share Pak, karena oke, siap. belum lama juga KOMKK baru mengirim ke semua ketua-ketua SKK Pak. Oke, Lengkap semua Pak. kami tunggu. Saya boleh sedikit perlihatkan ya, supaya nanti Bapak Ibu nggak kaget. Bentar, saya coba buka dulu filenya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Materi bulan keluarga, buku panduannya, sudah terlihat? Belum. Oh, belum terlihat? Belum. Iya, ini kok menang wae ratus maur. Bentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum juga. Nah, ini. Sudah, Pak. Sudah ya, ya ini.
Jadi ini buklet panduan bulan keluarga ya Bapak Ibu yang terkasih. Sudah terlihat semua. Sini juga ada kata pengantar dari Romo Budi, MSF. Yang mau kenal langsung ke Paroki Romangun biar makin akrab. Ada juga penjelasan mengenai logo bila mana nanti umat ada yang bertanya. Ya. Kemudian ini ada susunan-susunannya, tema-temanya jelas. Nah ini tadi yang kita juga sudah jelaskan. Jadi sangat memudahkan para pemandu ya. Ada penjelasannya jelas sekali. Ada maknanya seperti apa. Sampai dengan yang minggu terakhir. Kemudian nanti juga di buku panduan ini ada doa bulan keluarga. Nah, pelan-pelan. Nah, ini ada panduannya doa bulan keluarga yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya tidak hanya didoakan pada saat pertemuan dalam komunitas maupun lingkungan, tapi juga setiap hari bersama orang-orang yang dicintai yang di rumah. Istirahat, silakan. Terus saya juga mau menambahkan Bapak Ibu, tadi kan terlihat di penjelasan tema keempat oleh Frater Yu ada aksi nyata. Aksi nyata bahwa di tahun depan itu ada namanya Ardas KAJ 2026. Ayo pilah sampah. Sehingga di bahan pertemuan pada Advent ini sudah mulai dibiasakan, diperkenalkan kegiatan apa nantinya yang akan selaras dengan Ardas tahun depan. Jadi aksi nyata itu nantinya juga akan menjadi sebuah habitus sepanjang tahun di tahun 2026 yang nantinya korelasinya akan ada sesuatu di Januari nanti 2026. Bapak Ibu pasti pernah mendengar namanya TSBP yang kemarin sudah dijelaskan di Rakapas, sehingga ini ada satu alur rangkaian yang sama gitu, sehingga tidak akan putus kenapa ada ini, kenapa ada itu, dan korelasinya hubungannya apa nanti kepada Ardas. Kemudian, nah ini tadi mungkin ada yang bertanya-tanya, itu harus buat sendiri atau bagaimana? Nanti di link yang akan dibagikan ini akan terlihat ada lembar aktivitas, tinggal di print, akan terbantukan. Jadi aktivitas minggu pertama, ini minggu ke-3, ini yang untuk dadu. Dadu bisa juga tadi Mbak Linda bilang memakai aplikasi di Play Store. Baik, kira-kira itu yang saya jelaskan. Ada lagi mau bertanya Bapak Ibu? Berarti ada membuat kalimat dari angka tadi, ada contohnya barangkali? Oh ada Pak, nanti di buku di link panduan ada Pak. Ada contohnya Pak. Di video pun nanti juga akan bisa kita pelajari Pak Ngadimin. Ya baik. Makasih Pak Ngadimin. Sama-sama. Ada lagi? Di chat ada pertanyaan Mas Fajar. Oh maaf saya belum lihat. Panduannya kapan bisa diambil? Buku panduan itu dari Komisi Kerasulan Keluarga berupa soft copy, bukan hard copy. Berupa soft copy. Jadi sejak tahun 2017, kalau Bapak Ibu ingat, bulan keluarga, masa Advent itu selalu diisi bahannya dari Komisi Kerasulan Keluarga. Sampai dengan tahun ini, Komisi Kerasulan Keluarga bentuk panduannya soft copy, bukan hard copy. Sehingga mengurangi beban sampah kertas ya. Kemudian dapat dibuka, mungkin bisa, kalau saya lihat waktu itu seingat saya kalau wilayah berapa tuh ada ditampilin pakai TV ya. Jadi ada satu pemandu pakai TV, pakai apa dari handphonenya, nah itu bisa dibacakan. Itu
Mbak Linda. Ada lagi, Mas? Ya. Pertanyaan. Pak Fajar, izin bertanya. Pertemuan lingkungan untuk bulan keluarga ini kapan boleh dilakukan? Apakah boleh kalau pertemuan pertama lingkungan dilakukan pada Senin 24 November? Belum masa Advent. Frater Yu, nanti tolong saya dibantu ya Pak Frater Yu ya. Kalau sebagai umat awam sih, seingat saya Paroki Bidara Cina sudah mempersiapkan namanya berkat corona ya Frater ya. Di tanggal, sambil mengintip kalender, tanggal 29 November itu seksi liturgi sudah mempersiapkan namanya. Dan kalau hari ini Bapak Ibu sudah ikut misa di Sabtu dan Minggu pagi tadi, pasti kalau menyimak dengan baik, kalau ada yang mempunyai corona, tanggal 29 bisa hadir setengah jam sebelumnya. Berarti kegiatan ini sebaiknya dilakukan di 29 atau 30 atau tanggal 1 Desember. Bagaimana Frater Yu? Saya itu baru pengalaman pertama, ini ada bulan keluarga. Saya pikir bulan keluarga itu salah satu bulan yang didedikasikan di tahun depan. Ternyata di KAJ itu bulan keluarga itu setiap kali Minggu Advent ya, gitu. Maka kalau memang intensinya pertemuan Advent itu dijadikan untuk bulan keluarga ini, pertemuan keluarga, maka ya sebaiknya itu juga dibarengi dengan Corona Advent itu. Nah, kalau Corona Adventnya itu baru diberkati tanggal 29, karena memang secara liturgis minggu ini kita masih minggu-minggu terakhir mengakhiri kalender liturgi sebelum masuk tahun liturgi yang baru ya, maka baik sekali kalau ini memulainya ya setelah ada Corona Advent minggu depan. Itu. Terima kasih Frater Yu. Semoga bisa memperjelas pertanyaannya dan jawaban tadi. Jadi saya kembali mengingatkan, setelah kegiatan pada siang hari ini, saya akan langsung share ke WA Group Forum Kaling Korwil. Kalau yang ke WA Group DP Pleno, saya akan minta bantuan Sekretaris DPH. Semua lengkap, bahan-bahan panduan dan video nanti bisa terlihat. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya Pak Heru. Sehubungan dengan aksi nyata ini kan bisa per keluarga, di keluarga masing-masing dan di lingkungan. Kalau misalnya aksinya itu dari lingkungan untuk wilayah kita ya, atau mungkin RT RW ya, itu kok harus berhubungan dengan ekologi itu atau mungkin pembagian sembako gitu. Jadi kan sepertinya ya aksi nyata tapi tidak berhubungan gitu. Misalnya Pak Dono mau bagi-bagi bakso sekampung gitu. Gimana Mas? Ya, baik. Terima kasih Pak Heru yang baik. Udah bantar kelurahan Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya bahan tema bulan keluarga ini sebagai persiapan kita semua. Bapak Ibu dan saya, para frater, Romo juga nanti. Jadi tadi yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu ingat pada Rakapas yang kemarin belum lama di Gedung Hati Kudus Yesus. Di Januari nanti kita ada namanya sosialisasi tim sinergi bidang prioritas, itu gabungan PSBP 4, 3, 1, pokoknya hampir 1, 2, 3, 4, 5 dan pekat itu membahas mengenai tema Ardas ini. Sehingga tadi jawabannya Pak Heru, yang paling sederhana adalah memang yang disarankan oleh PSBP 1 atau oleh Seksi Kerasulan Keluarga, rumah pilah sampah itu dari keluarga Pak Heru, Bapak Ibu. Jadi membiasakan mungkin membawa minuman yang tadinya beli botol aqua pakai tumbler, yang paling sederhana, contoh. Kemudian memilah sampah yang biasanya kita kalau buang sampah dari rumah keluarga ini,
kita mulai pilah-pilah, yang ini kardus, yang ini sampah botol, yang ini sampah keringnya apa gitu. Sehingga itu menjadi kebiasaan, habitus. Itu Pak Heru. Kalau nantinya terkait ke RT RW, itu bisa juga buat perencanaan. Dan nanti clear-nya, penjelasan paling detailnya nanti di Januari, Pak. Supaya nanti akan lebih terarah arahnya gitu, Pak Heru. Itu Pak Heru. Terima kasih, Mas. J, Pak Heru. Monggo Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Sebelum kita menutup pertemuan pada siang hari ini, bila mana ada yang belum jelas, apakah ada lagi Mbak Linda pertanyaan di chat? Video-video yang tadi yang telah disampaikan, apakah di-share juga nanti di grup? Ya, akan di-share. Semua ada linknya di Google Drive. Oke, baik. Semua ada linknya. Sudah Karena kalau kita nge-share langsung terlalu besar filenya, dan saya pun tidak bisa nge-share di WA. Jadi dari Komisi Kerasulan Keluarga ada link Google Drive-nya. Bila mana Bapak Ibu merasa kesulitan menerima WA dari WA Group, minta tolong bantuan mungkin Gen Z yang ada di lingkungannya untuk membantu ya, download ini tuh bagaimana itu. Sehingga ada kerjasama antara generasi yang saat ini dengan mungkin generasi yang berbeda itu kan, bisa mengajak. Oh ya, jangan lupa kalau bila mana mungkin saya melihat kemarin di bulan Kitab Suci atau bulan Rosario, saya melihat tuh ada gabungan ya, lingkungan A, B, C di pertemuan terakhir mau digabung. Itu monggo silakan. Bila mana Bapak Ibu mau digabung pertemuannya agar supaya umatnya bisa semakin lebih berpartisipasi lebih banyak, monggo. Itu kreativitas dari masing-masing lingkungan, kaling-kaling pengurus lingkungan, kreativitas dari para korwil. Gitu. Kalau tidak ada lagi, kita akan Satu lagi, Mas. Oh, monggo. Itu di websitenya KAC.org.id ada, atau di Antonius ada nggak itu, Mas, bahan ini? Adanya adanya di website Komisi Kerasulan Keluarga, Pak, KKKAJ. Oh, oke. Coba saya lihat. Makasih. Lanjut. Ya, KKKAJ ya. Ya. Di YouTube-nya, ya YouTube itu YouTube-nya. Jelas. Video-video Romo Budi ada, lagu tadi yang Nusantara, jingle-nya, video aktivitas semua lengkap. Yang bahan ini loh maksudnya. Ya, sama Pak, itu juga lengkap Pak. Sama. Oke. Nah. Sepertinya Pak Dono udah mengirim bakso nih kayaknya. Buat penutup. Baik. Boleh. Kalau dari awal tadi ngomong udah kirimi deh. Baik Bapak Ibu, sekarang kita udah terlihat yang saya share. Ya. Baik, ini doa bulan keluarga. Sebentar. Nah ini ya, ini tadi kan banyak pertanyaan mengenai bahan. Nah ini resmi dari Komisi Kerasulan Keluarga, per hari ini akan dikirim. Jadi udah. Oke, belum berarti ya. Ya, setelah ini baru kita akan kirim. Oke. Ya, ditunggu. Jangan lupa kegiatannya nanti juga difoto dan didokumentasikan ya, Bapak Ibu. Difoto dan didokumentasikan. Minta tolong yang orang-orang mudanya, kalau misalnya kesulitan Bapak Ibu, nah ini bisa minta tolong. Sehingga orang-orang muda pun bisa terlibat dalam pertemuan. Ya. Baik, sekarang kita sebelum selesai, kita doa bulan keluarga dulu. Mbak Linda, boleh bantu Mbak Linda? Pimpin doa bulan keluarga Mbak Linda.
Baik, siap Mas Fajar. Bapak Ibu yang terkasih, Frateri yang terkasih, dalam rangka kita menyambut bulan keluarga 2025, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, teladan ketaatan pada kehendak Bapa, Sang Pencipta alam semesta, untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya, agar segala sesuatunya kembali baik adanya. Yesus yang diutus Bapa ke dunia untuk hidup dan tinggal di antara manusia. Bantulah keluarga kami menyadari perutusan darinya, agar kami melindungi bumi dan segala isinya. Santa Maria yang dipanggil Bapa untuk mendidik dan merawat putranya, bimbinglah kami untuk menjadi rekan sekerja Bapa, agar kami mampu merawat lingkungan sekitar kami tinggal sebagai gerakan bersama. Santo Yusuf yang dipilih Bapa untuk melindungi Yesus dan Maria, sertailah kami dalam mewujudkan pertobatan ekologis dan menjaga bumi sebagai rumah bersama, agar menjadi tempat yang nyaman bagi kami dan generasi muda selanjutnya. Semoga segala daya dan upaya yang kami lakukan bersama keluarga, Kau terima sebagai persembahan hidup kami yang terbaik dan silih atas segala dosa, agar kami layak menyambut hari raya kelahiran Yesus, Sang Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Yu, boleh minta tolong doa penutup Frater Yu? Oh, baik. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan, mendiskusikan, dan merencanakan apa yang menjadi rencana kami untuk melaksanakan bulan keluarga. Semoga apa yang kami rencanakan dapat sungguh kami pahami dan juga dapat kami laksanakan untuk menyambut kelahiran-Mu sendiri. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk segala aktivitas kami hari ini dan juga pekerjaan serta niat-niat baik kami. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami senantiasa. Engkau kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak Joni boleh difoto dulu, Pak Joni, minta tolong Pak Joni. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Yun sewu. Kita buat dokumentasi. Minta tolong Pak Joni Matthew. Ya, ada 2 slide nih. Ya. Tolong bantu di foto buat dokumentasi. Pasang muka cantik dan gantengnya Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Pasang gaya juga boleh. Karena nanti tukang bakso, abang bakso akan kirim ke rumah. Sono kiri, bukan bakso Jogja. Oke. Yuk, silakan Pak. Siap foto. Bakso Gunung Kidul. Warna itu. Saya hitung apa-apa. 1, 2, 3. Ini slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah Mas Fajar. Saya kirim ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih untuk waktunya, untuk semua yang sudah dipakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Pak. Ibu Linda,
Pak Felix. Ya. Frater Yu, terima kasih Frater Yu. Terima kasih semuanya. Kita doakan Frater Yu yang akan Makasih, angkat ke Jogja Senin supaya selamat. Ya, Bapak Ibu kita doakan juga Frater Yu. Ya, di jalan, Frater. Supaya lancar studinya di Jogja lagi. Oh, udah. Oleh-olehnya. Terima kasih, pamit semua. Ya, yuk, mari. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ditunggu ya nanti bahan-bahannya. Saya share setelah ini. Siap. Wis, mantap Bu Muji. Suster Muji, makasih. Sama-sama. Ini biasanya direkam sama Suster Muji nih, ditaruh di YouTube nih. Yes, supaya bisa diulang-ulang lagi. Ya, baik, biar umat bisa melihat. Oke. Pak Jo